Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab lainnya juga, ya. Niat itu umpamanya contohnya niat, ya. Ini kita mengambil perbandingan niat dulu. Niat itu kan yang harus disebutkan dalam niat itu banyak. Umpamanya sholat subuh itu kan harus niat sholat subuh. Subuh itu bukan subuh qadha tapi adaan. Subuh itu dilakukan dengan cara makmum atau dengan cara sebagai imam, ya kan? Gitu. Ini kan poinnya banyak disebut ini. Karena poinnya banyak, hati perlu dibimbing dengan cara melafadzkan niat. Niatnya yang di hati itu. Tetapi supaya yang di hati itu memenuhi seluruh kriteria niat yang dituntut, maka hati perlu dibimbing dengan mengucapkan niat sebelumnya. Namanya at-talaffuz bin niat. Kenapa begitu? Ya, supaya pas niat, sudah seluruhnya bisa di-cover apa yang perlu diniatkan itu. Begitu Jumat masuk, yaitu maghrib. Begitu maghrib kan Jumat masuk. Dan saat Jumat masuk, bagaimana caranya agar positioning hati kita sudah posisi on, zikir pada Allah, maka zikirnya dimulai sejak Kamis sore. Sejak Kamis sore. Supaya pas masuk Jumat, posisi hatinya sudah in, sudah masuk. Itu arah dan maksudnya begitu. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ati. Sebab Kamis sore ini kata Imam Ghazali adalah satu saat, satu momentum, ya, tuwazi yang sepadan itu fil fadli dalam keutamaannya dengan sa'ata yaumil jum'at. Sepadan, ya, dengan keutamaan saat yang ada pada hari Jumat. Itu alasannya, ya. Nah, ini ada angka 1, ini ada catatan kaki, tambahan informasi, ya, dari pencetak ini. Katanya ja'a fi hamisi Hamzah, maksudnya tersebut dalam manuskrip Bidayatul Hidayah. Tersebut dalam apa? Manuskrip Bidayatul Hidayah yang diberi kode, manuskrip yang diberi kode Hamzah. Di sana ada keterangan tambahan, ya. Maka dianggap penting dikutip juga oleh pencetak Darul Minhaj ini. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, innalillahi fadlan siwa arzaqil ibad. Allah SWT itu mempunyai anugerah selain rizki para hambanya. Selain rizki ada anugerah yang bukan rizki. La yu'ta min dhalikal fadli illa man sa'alahu asyiyatal khamisi wa yaumal jumu'ati. Anugerah Allah ini tidak akan Allah berikan kecuali yang memohonnya atau memintanya. Kapan memintanya? Yaitu pada petang Kamis dan hari Jumat. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi waktu Imam Ghazali rahimahullah mengatakan fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jumu'ah, ya karena beliau mendasarkan pada pandangan yang dikutip dari sebagian salaf. Bukan hadis. Nah, kalau bab fadilah-fadilah begini Bapak Ibu, ya. Fadilah-fadilah ulama itu kan ya selama ada peluangnya kita coba. Toh tidak salah nyoba gitu. Kalau misalnya nggak rugi gitu, ya. Minimal sudah untung memohon pada Allah. Kalau ternyata iya, ya kita untung gitu saja, ya. Itu apa logika ulama, ya. Oke, kita lanjut. Wanwi dan berniatlah untuk sauma yaumil jumu'ati. Berniatlah untuk puasa hari Jumat. Jangan kaget dulu, ya. Lakin ma'as sabti, tapi puasa Jumat disertai dengan hari Sabtu atau ma'al khamis atau disertai dengan puasa hari Kamis. Kenapa? Jangan Jumat sendiri. Fi ifradiha nahyun. Sebab berpuasa khusus Jumat saja itu ada larangan yang disebutkan dalam hadis sahih, ya. Jadi, supaya tidak terkena larangan, maka berpuasalah dengan satu hari sebelumnya atau dengan berpuasa satu hari setelahnya. Karena mengkhususkan Jumat dengan niat puasa khusus itu ada larangannya.
Nah, mulai nih sekarang Imam Ghazali membicarakan tentang agenda-agenda dan pernik-pernik aktivitas lahiriahnya, ya. Qala Imam Ghazali, fa idza tala'a 'alaika subhu, maka begitu subuh Jumat itu muncul, ya, yaitu dengan munculnya fajar shadiq di hari Jumat, nah, maka agenda mulai di sini. Jadi kalau dalam gadget-gadget itu apa namanya, to-do list, ya. Pekerjaan apa yang mesti kita list, pekerjaan apa yang perlu kita list untuk dilakukan satu persatu. Nah, ini beliau di Bidayatul Hidayah salah satu ciri yang jelas itu adalah beliau mengajari bagaimana kita membuat list pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, untuk Jumat kata beliau mulai dari subuh. Fa idza tala'a 'alaika subhu, jika subuh hari Jumat sudah mulai terbit fajar shadiqnya, pekerjaan pertama apa? Faghtasil, mandi. Disuruh mandi. Nah, faghtasil, mandilah. Qala Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Majah mengutip dari Ibnu Abi Syaibah. Memang hadis ini juga ada di Ibnu Abi Syaibah, di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala Ibnu Abi Syaibah berkata, haddatsana Abdullah Ibnul Mubarak. Qala Al-Auza'i haddatsana Hassan Ibnu Atiyah. Qala Hassan haddatsani Abul Ash'ath. Qala Abul Ash'ath haddatsani Aus Ibnu Aus Ats-Tsaqafi. Qala Aus Ibnu Aus Ats-Tsaqafi, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini, man ghassala waghtasala. Man ghassala, siapa saja yang ghassala. Ini ada dua pengertian ghassala di sini, ya. Ada ghassala yang artinya adalah menyebabkan orang lain wajib mandi. Ya, dimaksud orang lain di sini ya istrinya tentu, ya. Jadi siapa yang menyebabkan istrinya wajib mandi yaumal jumati pada hari Jumat. Nah, gitu. Waghtasala, dan ia pun kemudian juga mandi. Wa bakkara, dan dia berangkat Jumatan lebih pagi, ya, berangkat lebih awal. Bakkara itu berangkat lebih awal. Wa batakara, ya, atau minimalnya adalah wabtakara, mendapati khotib naik mimbar, dia sudah berada dalam masjid. Wa masya, dan ia berjalan menuju masjid. Walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Pengertiannya adalah masya, walam yarkab itu dia berangkatnya tidak terburu-buru. Sebab kalau sudah mepet waktunya, berangkatnya terburu-buru, akhirnya bukan masya tapi lari. Kalau lari dirasa kurang cepat, maka dia yarkab, zaman dulu, naik kendaraan, naik kuda. Itu menandakan terburu-buru. Wadana minal imam, dan posisi duduknya di shaf masjid itu mendekati posisi imam. Berarti dapat shaf awal. Tapi sampai sana nggak tidur, pas tama'a. Lalu dia mendengarkan khutbah dengan seksama. Walam yalghu, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia terperangkap pada lago. Kana lau bikulli khutwatin, maka untuknya atas setiap langkah yang dia lakukan amalu sanatin. Setiap langkahnya itu seperti mempunyai amal soleh 1 tahun. Di mana 1 tahunnya itu apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Dia mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun dan mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang tahun. Rawahu Ibnu Majah, dan menurut para peneliti hadis termasuk Syekh Nasiruddin Albani, hadis ini hadis sahih, ya. Ya, kembali ke sini, ya, ke kitab. Jadi fa idza tala'a 'alaika subhu faghtasil, mandi. Nah, di hadis Ibnu Majah tadi bahkan bukan hanya dia, tapi dia juga menyebabkan, ya, istrinya wajib mandi juga. Nah, gitu. Fa inna ghusla yaumil jumu'ati, sebab mandi hari Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Sebab mandi hari Jumat itu wajibun, ini dikutip dari hadis,
Nah, kosakata wajib dikasih makna oleh Imam Ghazali ai sabitun muakkadun. Jadi wajib di situ pengertiannya bukan wajib fikih, tapi wajibun dalam arti sabitun muakkadun. Ada dasar, ya, ada dasar dalilnya yang kuat dari Nabi Muhammad SAW muakkadun yang kesunatannya sangat dikukuhkan. Jadi pekerjaan pertama di hari Jumat semenjak subuh itu adalah mandi. Mandinya mandi ala kulli muhtalimin, mandi besar kalau bahasa kitanya. Mandinya mandi besar. Dalam arti ya keramas ya, keramas rambutnya dibersihkan. Oke, setelah mandi summa tazayyan bithiyabil bidhi. Kemudian percantik diri atau hiasi diri dengan pakaian yang putih. Walaupun putih bukan merupakan kewajiban, tapi pakaian yang putih. Itu opsi nomor satunya adalah putih. Kenapa putih? Fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah Ta'ala. Sebab putih itu adalah pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pakaian. Kalau tidak putih ya pakaian yang terbaik. Selanjutnya wastamil minat tibi at-tiyaba ma indaka, dan pergunakanlah parfum terbaik yang Anda miliki. Itu ketiga. Lalu dikasih catatan lagi, wabalik fi tanzifi badanika, dan balik ya, apa terjemah yang enak dibalik ya, perdalam gitu ya, perdalam atau perkuat usahamu dalam membersihkan badanmu. Jadi balik itu perdalam atau perkuat atau perkokoh ya, dalam membersihkan badanmu dengan cara bil halqi, dengan cara cukur, wal qassi, cukur itu maksudnya rambut kepala dicukur, wal qassi, dan juga memotong. Jadi kan ada rambut yang mesti dicukur, ada rambut yang dipotong, berarti kan kumis ya, dirapikan. Jangan nyebrang ke mulutnya ya. Nanti kalau makan nasi jagung repot itu, nempel semua nanti ya. Wat taklimi, dan juga memotong kuku. Wasiwaki, dan bersiwak. Kita pernah jelaskan siwak itu, pengertian siwak itu ada dua. Siwak itu adalah nama bagi alat yang digunakan untuk membersihkan gigi. Itu namanya siwak. Dan siwak itu juga pengertian kedua adalah pekerjaan membersihkan gigi. Jadi alat untuk membersihkan gigi atau pekerjaan membersihkan gigi itu istilahnya siwak. Siwak itu ya bisa dengan apa saja. Sedangkan yang menggunakan kayu, yang biasa digosok-gosok, dimasukin kantong itu, kayu itu aslinya namanya bukan kayu siwak. Kayu itu aslinya namanya arak, ya, arakun. Tapi siwak bisa dengan apa saja. Tapi menggunakan kayu itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, ternyata apa yang dipraktekkan oleh beliau itu mengandung banyak rahasia. Keistimewaan, itu masalah lain lagi ya. Tapi aslinya kayu itu namanya bukan kayu siwak aslinya ya. Wasairi anwa'in nadzafati, dan bentuk-bentuk kebersihan lainnya. Bentuk-bentuk kebersihan lainnya. Jadi apa saja yang biasanya nggak dibersihkan karena momentum Jumat ini. Dan juga watatyi birraihati ya, dan membuat agar bau yang keluar dari diri kita, bau yang keluar dari kita apakah dari rambut kita ataukah dari badan kita ataukah dari pakaian kita, itu baunya adalah bau yang semerbak harum. Tatyi birraiha, memperbaiki bau-bau yang keluar dari diri kita. Nah, ini hari Jumat. Summa, kalau sudah begitu, summa bakir ilal jami'i. Kemudian berangkatlah lebih awal menuju masjid jami'. Was'a ilaiha, dan berjalanlah atau bergeraklah menuju masjid jami' alal hainati, dengan cara berjalan yang hainah. Hainah itu tenang. Wasakinah maksudnya adalah tenang. Jangan terburu-buru ya. Apalagi berangkat Jumatan sambil mengancingkan baju ya. Bahkan ada lebih parah dari itu, berangkat Jumatan sambil memakai baju di jalan. Itu berarti tanda terburu-buru. Itu tidak memenuhi kriteria al-hainah dan tidak memenuhi kriteria as-sakinah. Faqad qala Rasulullah SAW, sebab Rasulullah SAW sudah bersabda. Apa sabda beliau?
Man ra'a ilal jumu'ati, siapa yang berangkat menuju Jumatan fisa'atil ula, pada saat pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan ia berkorban dengan unta, qarraba badanatan. Wa man ra'a fisa'atil tsaniyati, dan siapa yang berangkat Jumatan pada saat kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Wa man ra'a fis sa'ati tsalisati, dan siapa yang berangkat Jumatan pada saat ketiga, faka'annama qarraba kabshan, maka seakan-akan ia berkorban dengan kambing. Wa man ra'a fis sa'ati ar-rabi'ati, dan siapa saja yang berangkat Jumatan pada saat keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisati, dan siapa saja yang berangkat Jumatan pada saat yang kelima, faka'annama ahda baydatan, seakan-akan ia memberi hadiah satu biji telur. Fa idza kharajal imam, maka jika imam yang dimaksud di sini adalah imam yang akan menyampaikan khutbah dan sekaligus memimpin sholat, maka jika sudah keluar imam, jadi memang dalam Jumatan itu aslinya khatib dan imam itu keluar masuk masjidnya belakangan. Maka jika imam keluar dan naik mimbar, tuwiyat as-suhufu, lembaran-lembaran yang dipegang oleh para malaikat untuk mencatat siapa-siapa yang datang ke masjid lebih awal, berikutnya, dan seterusnya, untuk mengabsen mereka yang datang Jumatan. Lembaran itu telah digulung oleh para malaikat. Sudah ditutup bukunya. Warufi'atil aqlam, dan pena yang digunakan oleh para malaikat untuk menulis juga sudah diangkat. Wajtama'atil malaikatu, dan para malaikat itu kemudian berkumpul indal mimbari, mendekat ke posisi mimbar, posisi di mana imam menyampaikan khutbah. Yastami'una dzikra, para malaikat semuanya mendengarkan zikir, yang dimaksud adalah khutbah yang disampaikan oleh imam. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ini di antara kekhasan Jumat, adalah di antara hikmah Jumat atau rahasia Jumat adalah bahwa Jumatan itu merupakan kesempatan paling minimalis bagi orang Islam untuk belajar agama. Dan tidak ada yang lebih minimalis dari ini. Atau dengan bahasa lain, seorang muslim itu seminim-minimnya belajar tentang agamanya itu adalah pada saat mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Oleh karena itu, ada banyak ajaran Islam, sebagiannya hukumnya wajib, sebagiannya hukumnya sunat. Nah, supaya keluar dari wajib dan sunat, Imam Ghazali menggunakan kata-kata adab. Ya. Ada banyak adab, ada banyak aturan-aturan agama Islam ditetapkan dan diajarkan Islam demi memastikan belajar agama yang paling minimalis ini. Umpamanya tadi dijelaskan bahwa dianjurkan untuk mandi. Ya, harapannya pertama, dengan mandi itu badan kita akan segar. Kalau segar, ya, kesegaran badannya akan membantu. Kesegaran badan akan membantu kita dalam fokus dan konsentrasi saat khatib menyampaikan khutbah. Supaya pelajaran agama melalui mimbar khutbah itu sampai kepada kita sebagai jamaah. Kenapa? Karena kita fokus. Fokus didapat dari mana? Di antaranya karena badan kita segar. Juga mandi juga. Kita bukan hanya segar untuk diri kita, tapi kita juga membawa nuansa segar sehingga tidak mengganggu kanan kiri depan belakang kita. Karena kita udah mandi, kita tidak menimbulkan efek bau bagi kanan kiri depan belakang kita. Maka kanan kiri kita pun akan mendapatkan suasana segar dari kita. Nah, karena segar maka bisa konsentrasi mendengarkan khutbah.
Juga kita disuruh menggunakan pakaian yang bagus, yang sudah dicuci pada hari Kamisnya minimalnya, ya kan? Sudah memakai parfum, ini baju bagus, ini juga membuat segar mata yang melihat. Aroma harum membuat segar, ya, penciuman siapa saja. Nah, segar ini pun ada maksudnya, di antara hikmahnya adalah supaya bisa fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan pelajaran agama paling minimalis ini. Itu aturan yang berkaitan dengan jamaah. Ada aturan-aturan lagi, diharapkan berangkat lebih awal, supaya dapat barisan depan. Zaman dulu kan belum ada pengeras suara. Kalau masjidnya besar, tidak menggunakan pengeras suara, nggak ada sound systemnya. Kalau barisannya belakang, dia nggak akan mendengarkan khutbah apa-apa, suara nggak nyampe ke tempat dia. Nah, diharapkan dia mendapatkan barisan awal, supaya memastikan dia mendengar secara utuh dan penuh pelajaran agama yang disampaikan oleh khatib. Itu di antara hikmah dan rahasianya. Di antara hikmah dan rahasianya ada aturan lagi, umpamanya dilarang berbicara. Bahkan di sebagian masjid itu ada muraqi. Muraqi itu yang megang tongkat awal dulu, ya. Ya, yang mengatakan ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena kalau di kampung saya itu petugas itu namanya petugas masyirol. Karena dia mengatakan ya ma'asyiral muslimin. Kalau di Betawi, Jakarta disebutnya Bilal. Tapi kalau istilah resmi di kitab-kitab fikih itu muraqi namanya. Muraqi itu adalah petugas yang mengantarkan khatib naik mimbar. Muraqi itu artinya menaiki, ya. Nah, itu oleh muraqi disampaikan ansitu wasma'u wa ati'u. Ansitu, jamaah semuanya diminta untuk fokus, konsentrasi, wasma'u disuruh mendengarkan, dan setelah mendengar paham. Nanti konsekuensi dari yang dipahami adalah taat, yaitu melaksanakan apa yang dipahami. Ini semuanya aturan, adab-adab ini, ya, diajarkan oleh agama Islam untuk memastikan pelajaran yang paling minimalis ini. Kemudian khatibnya juga kena aturan. Di antara aturannya adalah dalam khutbah dia minimal membaca satu ayat. Ya, maksud membaca satu ayat itu adalah menyampaikan pesan yang ada pada ayat itu. Nah, sehingga bisa dibayangkan, ya, kalau jumlah ayat Al-Quran itu ada sekitar 6.200, kalau hitungan di mushaf kita itu 6.236. Tapi kan dari 6.236 itu diantaranya ada yang Alif Lam Mim, ada yang Yasin gitu, ya. Nah, kalau itu digabung-gabungkan hitungannya, ya, anggaplah 6.200. Ada 6.200 ayat. Nah, kalau setiap khatib pada saat khutbah menyampaikan satu ayat, berarti kan 6.200 kali Jumatan itu menghatamkan seluruh Quran tuh. Ini luar biasa dampak dan efeknya ini bagi kaum muslimin. Mereka akan paham, ya, minimal paham sebagian dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini salah satu hikmah kenapa ada aturan-aturan sedemikian rupa adalah untuk memastikan bahwa umat Islam ini tidak pernah tidak mempelajari ajaran agamanya. Nah, hadis yang barusan kita baca juga, para malaikat saja begitu imam naik mimbar, ya, dia tutup buku, pulpennya disimpan, dan mereka pun mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Gitu, ya. Ini salah satu hikmah dan rahasianya. Oke. Nah, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.